Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, atau mungkin selamat pagi atau selamat siang, terserah. Menyesuaikan dengan waktu teman-teman membuka video ini. Suara saya agak tidak lancar, mungkin kecapean agak malam. Pada semester ini ternyata kita belum bisa untuk melakukan kuliah secara tatap muka seperti yang sebelumnya pernah kita bayangkan, sehingga merujuk pada surat edaran direktor untuk minggu pertama dan kedua itu proses kuliahnya dilakukan secara luring dan daring. Bagi teman-teman yang memilih luring, maka kuliah dilangsungkan secara tatap muka di kampus, sementara teman-teman yang memilih secara daring maka menggunakan asinkron. Di video ini kami peruntukkan untuk teman-teman yang memilih untuk kuliah secara daring. Sebelumnya minta maaf kalau mungkin pandangan mata videonya enggak tertuju pada teman-teman sekalian karena posisi kamera nggak bisa dipaskan, jadi tatapan matanya tidak bisa interaksi gitu. Pada kuliah minggu pertama ini biasanya memang kita akan bicara soal kontrak kuliah, soal mau dibawa kemana kuliah komunikasi organisasi ini. Saya sudah kirimkan filenya, tetapi perlu juga kami buatkan video untuk sedikit memandu bagaimana memahami PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Pada minggu pertama, semua mata kuliah saya memang akan bicarakan soal RPS, rencana pembelajaran 1 semester. Ini kadang bagi sebagian orang, bagi teman-teman mahasiswa mungkin menganggap ini nggak penting. Ngapain juga mahasiswa mikirin soal target kuliah, kemudian pencapaian yang harus diraih. Itu mungkin tidak terlalu populer, tetapi saya ingin mengajak untuk mulai belajar sesuatu itu dari dasarnya. Ketika kita mulai kuliah, ketika kita memilih kuliah, ketika kita memilih jurusan, ketika kita memilih kampus mana yang kita tuju, itu pastilah sudah ada dalam benak kita ingin menjadi apa. Dalam konteks kuliah juga tentu saja kita sebagai dosen juga harus memikirkan dan harus menjelaskan mata kuliah ini kira-kira capaiannya seperti apa. Agar apa? Adanya kesadaran tentang, adanya pemahaman tentang capaian pembelajaran itu diharapkan akan membuat semua pihak, baik itu dosen maupun mahasiswa, ikut memikirkan dan ikut bertanggung jawab agar capaian yang diimbankan itu bisa diraih. Jadi apalah artinya kita dapat nilai A misalkan, tapi ternyata kompetensi yang diharapkan kita miliki pasca atau setelah mata kuliah selesai itu tidak tercapai, tentu nggak ada manfaatnya, walaupun pada faktanya memang kayaknya lebih memilih dapat nilai A. Idealnya memang capaian-capaian yang ditunjukkan dengan nilai A, B, C, dan seterusnya itu mencerminkan seberapa capaian pembelajaran yang harus kita raih. Dengan demikian harusnya mahasiswa yang dapat nilai A itu tentu mendekati idealitas capaian pembelajaran. Dalam konteks mata kuliah komunikasi organisasi, tentu saya ingin menjelaskan sebenarnya mata kuliah ini mau dibawa kemana
kemudian juga kira-kira apa saja yang harus dipelajari sehingga nantinya teman-teman bisa saja memprotes misalkan atau di mata kuliah yang lain misalkan ketika teman-teman sudah tahu RPS-nya, kemudian tugas, kemudian materi kuliah yang disampaikan dosen kok tidak sama dengan RPS-nya, itu kan kita wajib bertanya sebagai mahasiswa. Karena apa? Karena kita punya pedoman tentang rencana pembelajaran semester. Pedoman itu dibuat agar kita semua dalam belajar atau dosen dalam memberi kuliah, dalam memberi tugas, dalam memberi penilaian, itu kan orientasinya adalah bagaimana bisa mencapai capaian pembelajaran yang diembankan pada mata kuliah itu. Nah, saya ingin memberi gambaran tentang capaian seperti apa yang diinginkan dari mata kuliah ini. Sebentar. Oke, sudah kelihatan? Mata kuliah ini adalah mata kuliah komunikasi organisasi dan berada pada semester 4. Nah, teman-teman tentu harus bisa memahami ketika kita berada pada semester 4, maka capaian yang diharapkan tentu berbeda levelnya dibandingkan dengan ketika kita berada pada semester 1, semester 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena itu menyangkut bagaimana kompetensi kita itu akan dibentuk. Nah, dari mata kuliah komunikasi organisasi itu ada beberapa capaian yang diembankan prodi. Artinya dari prodi itu mengembangkan capaian pada mata kuliah ini agar ketika kita sudah selesai mata kuliah ini diharapkan kita mempunyai keterampilan khusus. Keterampilan khusus itu apa? Mampu memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja berbasis keterampilan komunikasi dan wawasan keberlanjutan lingkungan. Artinya orang yang sudah menyelesaikan mata kuliah ini, maka prodi itu punya beban, punya tanggung jawab bahwa mahasiswa yang sudah belajar harus punya kemampuan menciptakan, kemampuan memberdayakan. Itulah keterampilan khusus. Nah, kalau teman-teman kemudian setelah lulus kok nggak punya kemampuan itu, berarti kan gagal. Kemudian capaian pembelajaran yang diinginkan dari prodi adalah bahwa mahasiswa nantinya punya konsep teoritis komunikasi, dalam konteks ini adalah tentang komunikasi organisasi. Itu kira-kira capaian pembelajaran yang diembankan dari prodi. Kemudian ada lagi yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaian yang harus dikuasai mahasiswa ketika sudah menyelesaikan perkuliahan ini. Apa capaian pembelajaran mata kuliahnya? Bahwa setelah mahasiswa mengikuti kuliah, maka mahasiswa mampu menguraikan secara sistematis persoalan faktual komunikasi dalam organisasi. Jadi setiap organisasi itu kan punya berbagai bentuk komunikasi, pola interaksi, bagaimana organisasi itu mengelola informasi, bagaimana membagikan dan seterusnya lah, atau bagaimana tingkat komunikasi organisasi dengan internalnya, kemudian dengan eksternalnya, kemudian bagaimana gaya komunikasi kepemimpinan yang berlangsung dan seterusnya lah. Itu kira-kira yang harus dikuasai nanti. Nah, kenapa
capaian itu harus dirumuskan. Karena itu seperti yang saya ungkapkan tadi, berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kompetensi yang dimiliki, yang harus diraih ketika seorang mahasiswa lulus, itu kan berarti harus dibangun mulai dari bawah. Dari semester 1 dia sudah harus bisa apa, dari semester 2 harus bisa apa, dan seterusnya. Dan itu dibangun dari berbagai mata kuliah yang diajarkan. Kalau kita merujuk pada standar isi pendidikan tinggi yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, kompetensi itu kan menyangkut 3 hal, yaitu kemampuan berpikir atau kognitif, sikap, afektif, dan bagaimana melakukan, bagaimana bertindak atau psikomotorik. Sehingga apapun itu kemudian akan di breakdown ke arah sana. Jadi ketika kita misalkan sedang kuliah komunikasi organisasi, maka nanti tentu akan dilihat capaiannya seperti apa. Capaian dari aspek berpikirnya, beraspek pengetahuan, aspek sikap, itu kan nanti dan akan ditentukan level-levelnya. Nah, ada beberapa level yang mungkin teman-teman pahami ya. Kita mengenal apa yang disebut taksonomi. Taksonomi itu kan kira-kira ya mudahnya ya pengelompokan sesuatu berdasarkan level-level tertentu. Kalau dalam konteks ilmu fisika itu kan ada cair, padat, uap, gas. Jadi kalau misalkan prosesnya seperti apa? Jadi misalkan dari cair menjadi gas, gas menjadi embun, itu ada proses-prosesnya. Sama dalam konteks kemampuan seseorang, itu kan ada levelnya. Dari aspek kognitif, itu ada levelnya. Misalkan level paling dasar itu sebagai mengingat. Level yang agak tinggi lagi memahami, kemudian menerapkan, menganalisis. Nah, pada semester 4 itu rata-rata capaian yang diinginkan adalah kemampuan kita untuk menganalisis. Jadi kalau semester 1 mungkin capaiannya ya C1 atau mengingat, sekedar mengingat. Kalau ditanya kita masih ingat. Kemudian yang semester 2 mungkin kita sudah mulai memahami. Kemudian bisa menerapkan, nah, kemudian menganalisis. Jadi hampir semua mata kuliah di semester 4 itu pada capaiannya adalah bagaimana Anda bisa menganalisis. Jadi tidak lagi Anda sekedar hafal teori tentang organisasi, teori tentang komunikasi. Tidak itulah yang dibutuhkan. Tetapi Anda harus sudah bisa menganalisis persoalan keorganisasian, persoalan komunikasi organisasi, dan seterusnya. Ini levelnya akan terus meningkat. Demikian juga pada aspek afektifnya. Juga ada level-level yang harus meningkat. Kalau semester 4 ya levelnya adalah pada level A4. Ada A1 itu menerima, A2 itu merespon, sampai pada akhirnya karakterisasi. Jadi menjadi sikap yang terbangun dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan kita itu contoh sikap itu, misalkan kita diajari untuk bersikap berani misalkan. Awalnya mungkin kita hanya meniru-niru ya, tapi lama-kelamaan sampai pada tingkatan terakhir kita itu sudah dengan sendirinya bisa bersikap berani terhadap apa saja. Misalkan kita kritis atau misalkan kita sikap jujur. Jujur itu kan tidak otomatis langsung bisa terbangun, pasti ada awalnya. Pertama mungkin bisa menerima tentang bahwa kita harus bersikap jujur. Kemudian bisa merespon bagaimana kita bersikap jujur. Kemudian bisa melakukannya. Nah, yang pada level paling akhir adalah bagaimana kemudian kita bisa bukan mempraktik, tapi sudah menjadi karakter kita.
karakter kita adalah jujur. Demikian juga pada psikomotoris. Itu dari hal yang paling rendah meniru, kemudian sampai pada naturalisasi. Yang itu hampir sama, yaitu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan dengan tanpa lagi harus diberitahu, harus meniru dan seterusnya. Jadi ada 3 ranah yang harus dipenuhi pencapaiannya dalam setiap mata kuliah. Dan pencapaian itu kan nanti akan ditentukan dari setiap pertemuan, capaian akhir setiap pertemuan. Jadi setiap misalkan minggu pertama itu ya kita akan bicara soal RPS, maka capaiannya adalah tentu kita selain memahami, bisa jadi juga akan bisa menilai nanti apakah mata kuliah ini apakah sesuai dengan RPS. Gitu. Level kita adalah seperti itu. Baik, tidak perlu panjang soal itu. Nah, ini adalah capaian sub CPMK. Jadi ini capaian yang harus dipenuhi dari setiap pertemuan. Jadi setiap workshop pokok bahasan. Jadi misalkan pertama kita akan mungkin minggu depan kita akan bicara pada soal komunikasi organisasi, konsep dasar. Nanti pasti akan ada capaian-capaiannya, pasti akan ada indikator yang harus dipenuhi, dan seterusnya sampai pada pertemuan terakhir. Jadi ini meskipun ada 10 CPMK, itu adalah akan diselesaikan dalam 1 semester. Jadi bisa jadi misalkan materi pertama itu akan selesai pada 2 pertemuan dan seterusnya. Tapi endingnya nanti adalah semua ini akan bisa diselesaikan dalam 1 semester. Kemudian ini masalah deskripsi mata kuliah. Nanti bisa Anda baca. Jadi deskripsi ini hanya sekedar untuk memberi ilustrasi kepada kita seperti apa sih mata kuliah ini. Kemudian kita masuk pada bahan ajar. Bahan ajar itu pokok-pokok persoalan yang akan jadi bahan kajian kita selama selama 1 semester. Jadi ini yang akan dibahas. Kemudian mata kuliah kita referensinya yang saya punya. Saya pikir yang paling sering adalah ini Anda baca sendiri. Silahkan Anda baca. Saya berharap teman-teman terbiasa untuk membaca sumber aslinya. Sumber aslinya itu apa? Ya bukunya. Karena yang sering terjadi saat ini kan ketika kita mendapat tugas yang terkait dengan komunikasi organisasi, orang jarang baca bukunya. Dia hanya buka Google, kemudian ketik, ambil dari sana. Kita nggak tahu apakah tulisan yang di Google itu mengambil yang benar atau tidak. Oleh karena itu saya sangat berharap teman-teman itu dalam setiap mata kuliah itu punya 1 buku referensi yang utama. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan sumber dari aslinya. Jadi jangan puas dengan sumber-sumber yang ada di internet. Cobalah membaca buku. Kemudian saya juga menjelaskan terkait dengan pembelajaran dan tugas. Saya pikir pembelajaran itu sama, bisa dengan ceramah, bisa dengan video, bisa dengan diskusi, bisa dengan apalagi ya. Dan model-model pembelajaran lain yang bisa kita sepakati bersama. Apakah di ruang kelas, apakah di taman, apa itu nggak tahu. Mesti memungkinkan nggak situasi itu kita lakukan. Karena terus terang dalam situasi yang pandemi itu memang tidak banyak pilihan pembelajaran yang bisa kita lakukan. Andai saja suasananya sudah aman, itu mungkin kita bisa belajar di luar, di tempat-tempat yang nyaman, yang santai, yang mudah membuat kita untuk belajar. Kemudian tugas tentu itu bagian dari penilaian. Jadi kenapa dosen memberi tugas itu salah satunya adalah mengukur capaian yang ingin diraih.
seperti yang saya ungkapkan tadi, setiap capaian itu kan ada indikatornya. Nah, untuk menilai indikator itu salah satunya adalah dengan tugas. Jadi tugas yang kita berikan, baik itu soal kuis atau mungkin tugas-tugas lain atau studi kasus, itu adalah bagian dari cara kita untuk mengukur apakah pencapaian pembelajaran setiap mata kuliah yang disampaikan itu terpenuhi atau tidak. Jadi teman-teman juga harus semangat untuk menjalani tugas karena itu bagian dari upaya untuk menunjukkan apakah teman-teman itu sudah layak disebut kompeten atau tidak. Nah, kemudian tugas-tugas juga banyak, saya pikir ya nanti bisa tugas kelompok, ada tugas individu, ada tugas presentasi, ada tugas apa lagi ya, studi kasus, karena amanah yang diembankan untuk mata kuliah ini harus ada studi kasus. Jadi mungkin teman-teman nanti di ujian akhirnya adalah melaporkan tentang studi kasus dimanapun itu. Kemudian nanti selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Ini masalah penilaian. Penilaian ya presentasi, kemudian ada studi kasus, observasi, partisipasi. Jadi observasi, partisipasi itu adalah penilaian yang didasarkan dari keaktifan saudara-saudara untuk kuliah, untuk bertanya, untuk diskusi. Kemudian hasil pengamatan dosen terhadap proses pembelajaran, apakah anak itu rajin, apakah anak itu bikin gaduh, apa itu serius, itu adalah bagian dari penilaian. Kemudian presentasi. Presentasinya ya ini formalnya seperti kurang lebih seperti ini. Tugas 1, tugas 2 itu 15%, UTS 10%. Kurang lebih seperti itu tugasnya, nanti bisa. Nah, ini peraturan bisa Anda baca, kemudian bisa Anda diskusikan nanti waktu ada pertemuan online. Jadi silahkan nanti apa yang sudah dibaca, yang saya sudah jelaskan sekelas itu, kemudian Anda renungkan, bisa juga Anda tanyakan kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan. Pada proses pembelajaran ini saya sangat berharap pencapaian pembelajaran itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi teman-teman juga boleh punya inisiatif atau apalah itu, usulan apapun yang orientasinya adalah proses belajar mengajar yang kita lakukan itu akan bisa memenuhi atau akan bisa mencapai target capaian pembelajaran yang telah digariskan tadi. Jadi intinya itu. Baik, saya pikir itu aja penjelasannya. Teman-teman bisa baca dengan pelan-pelan filenya. Anda perlu baca itu dengan santai. Itu juga bagian dari bagaimana kita membangun atau melangkah itu tahu tujuannya. Jadi RPS itu kan untuk menjadi pemandu kita itu mau melangkah kemana, kita itu mau belajar apa, dan kira-kira kalau kita sudah belajar, kita harus bagaimana. Jadi baik itu, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap tetap berusaha atau tetap menjaga prokes agar apa? Agar situasi itu kembali segera membaik, sehingga proses pembelajaran kembali berlangsung dengan normal atau new normal. Kita bisa ngobrol, diskusi dengan baik, karena memang pada faktanya dalam situasi yang pandemi ini model pembelajaran yang diterapkan memang tidak memberikan hasil sebaik ketika situasi normal. Ya, ini mungkin bagian dari proses untuk menuju keseimbangan. Jadi saya pikir itu, saya akhiri. Kalau ada yang kurang jelas bisa komentar di kolom komentar.
atau chat langsung boleh ke saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.